Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku, Maila Kitaridin kembali. Tema kita kali ini tentang kamu ya. Bisa jadi kamu ataupun tentang dia. Secara general aku akan baca. Untuk energi kamu, apakah yang muncul mungkin dalam waktu dekat ini ataupun saat ini, sebentar lagi kita akan cek apakah yang terjadi ya. Tapi ingat, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu, apakah yang akan terbaca saat ini tentang percintaan kamu. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada King of Wands. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang ya, jika di sini nanti ada kaitannya dengan cinta ataupun dengan siapapun ya, mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang yang berzodiak Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Dan Gemini, Libra, Aquarius. Di sini ada King of Wands. Aku melihat saat ini kamu benar-benar mendapatkan sebuah anugerah, yaitu kekuatan dalam diri kamu. Seolah apapun yang menantang kamu, apapun yang datang ke kamu, baik itu masalah, baik itu cobaan, tantangan, rintangan, hebatnya kamu bisa mengatasinya, ya. Nah, ini kan banyak nih, kayak ada gambaran harimau, ada binatang yang buas, begitu ya. Dan kamu dengan gagah beraninya, itu tegak berdiri, kokoh ataupun tegap gitu ya, untuk menangkis semua serangan-serangan ini. Jadi apapun itu yang saat ini terjadi pada kamu, sebenarnya kamu bisa mengatasinya. Jadi kamu itu hebat, sangat hebat sekali ya. Jadi ini anugerah sebenarnya yang diberikan oleh semesta kepada kamu atau oleh jagat raya kepada kamu ya, yang harus kamu benar-benar pertahankan ya. Oke, kita coba lihat apa lagi. Ada Pack of Cup. Nah, ini mungkin juga aku melihat beberapa dari kamu itu akan penuh cinta ya. Di sini kamu akan mulai fokus kepada untuk membenahi hati kamu yang mungkin selama ini pernah tersakiti. Kamu selama ini mungkin akan fokus kepada hal-hal yang positif ya. Kamu mencoba untuk menata hati kamu kembali. Kamu mencoba untuk memperbaiki semua yang sudah rusak. Karena inilah kesempatan kamu ya. Karena kamu diberikan kekuatan, kamu diberikan sebuah power yang mungkin bahkan kamu sendiri tidak menyadari kalau aku ternyata bisa sehebat ini gitu ya. Oke, ini dia. Nah, benar-benar ya, ini seperti ada keberuntungan yang akan mulai mendekat ke kamu. Ada sebuah hal-hal yang mungkin mengejutkan kamu, tiba-tiba aja datang, dan itu akan membahagiakan diri kamu. Apakah mungkin seseorang yang kamu harapkan, entah itu tentang sebuah cinta, ataukah itu tentang sebuah pekerjaan, tapi kalau di sini sih aku lebih lihatnya itu tentang sebuah cinta. Kamu akan merasa beruntung sekali dalam hal percintaan, ya. Mungkinkah ada orang-orang yang selama ini menyukai kamu, dia akan menunjukkan ekspresinya atau mengekspresikan gitu ya, rasa cintanya ke kamu, dan akhirnya kamu juga mulai fokus untuk melihat, benar nggak orang ini tulus sama aku? Benar nggak dia itu serius sama aku? Jangan-jangan dia hanya mencari manfaat dari aku. Nah, kamu akan mulai fokus untuk melihat apa yang orang ekspresikan kepada kamu. Ya,
Nah, kamu saat ini mungkin akan merasa beruntung, mungkin dalam waktu dekat atau sebentar lagi, kamu akan ngerasa hidup kamu itu penuh dengan cinta, ya. Ini anugerah yang mungkin akan kamu dapatkan. Oke. Ada Nine of Cup, ini juga seperti halnya kamu itu juga mulai, merasa percaya dengan diri kamu, bahwasanya aku mampu membuat keberuntungan dalam hidup aku mampu menciptakan sebuah kebahagiaan untuk hidup aku, dan kamu tahu kemampuan kamu itu seperti apa. Yang tadinya kamu ngerasa pesimis, yang tadinya kamu ngerasa kayak, "Ah, nggak mungkin," bahkan kamu suka denial gitu ya, tapi sekarang kamu tidak akan denial lagi, kamu akan benar-benar memperjuangkan apa yang pantas untuk kamu perjuangkan, ya. Di sini aku melihat akan banyak yang mulai mendekat, akan banyak yang mulai datang kepada kamu. Mendekat itu mungkin sebuah kesempatan, hal-hal positif itu akan mulai mendekat ke kamu. Atau mungkin bisa jadi ini cup ya, kalau cup ini cerita tentang sebuah cinta, perasaan kita. Di mana mungkin banyak orang-orang yang sudah menyakiti kamu, banyak orang-orang yang sudah menyinggung perasaan kamu, tapi pada akhirnya kamu bisa menerima kenyataan itu dan kamu happy aja, kamu enjoy. Kamu tidak akan memperdulikan mereka yang berkata mungkin kasar, menyakitkan, kamu tidak akan memperdulikan. Karena masalahnya itu bukan ada pada kamu, tapi pada mereka. Mungkin mereka iri, mungkin mereka tidak bisa, ya tidak mampu seperti kamu ya. Ini anugerah yang kamu miliki dan kamu harus benar-benar manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Kamu akan benar-benar bisa menjauhi hal-hal negatif di sini ya. Oke. Di sini apalagi yang terbaca? Ada Three of Wands. Three of Wands. Ini melupakan, move on ya. Kamu sekarang akan mulai bertindak gercep gitu ya, gerak cepat ini untuk move on, melupakan masa lalu. Kamu tidak ingin lagi untuk mengingat hal-hal yang menyedihkan. Kamu tidak ingin lagi mengingat penderitaan kamu di masa lalu. Masa lalu akan kamu jadikan sebuah pembelajaran. Mungkin pernah terjadi sesuatu hal terhadap kamu. Kamu punya pasangan, ya mungkin sudah lama kamu menjalin satu hubungan gitu ya, bahkan udah bertahun-tahun, kamu ngerasa bersama dengan dia, banyak perubahan pada diri kamu. Kamu mungkin menjadi lebih baik saat ini, mungkin dia sudah membimbing kamu menjadi orang yang lebih positif, bahkan kamu juga sukses gitu loh dibuatnya, berkat bimbingan dia gitu loh. Tapi tiba-tiba dia mengkhianati cinta ini. Jadi kamu ngerasa ya, sulit untuk melupakan dia. Karena secara kamu melihat dia yang dulu begitu sangat care sama aku. Dia dulu yang selalu menuntun aku, membimbing aku. Kok tiba-tiba dia pergi ya meninggalkan aku? Aku mengira, aku berharap gitu ya, aku menyangka. Aku tidak menyangka gitu loh. Bahwasanya cinta yang dia miliki ke aku melihat itu ada ketulusan, tapi kok bisa tiba-tiba berubah ya? Itulah manusia. Suatu ketika manusia itu bisa berubah. Jadi janganlah terlalu berharap atau jangan terlalu apa ya kayak berlebihanlah dalam mencintai seseorang. Kalau memang seseorang itu membuat kamu berbeda, berubah jauh lebih baik, anggap itu adalah pertolongan Tuhan melalui dia. Kalaupun dia tidak bisa bersama dengan kamu, arti kata dia bukan yang terbaik buat kamu. Ya, kamu harus bersyukur. Ya, dia hadir dalam hidup kamu, membuat kamu bisa mengambil pelajaran. Jadi pelajarannya apa? Orang yang benar-benar baik terhadap kita belum tentu dia yang terbaik buat kita. Orang yang kita anggap baik untuk kita belum tentu baik oleh karena baik oleh karena apa ya? Karena perbuatannya itu ya mungkin Tuhan tidak tidak beranggap dia ini bukan yang terbaik buat kita gitu loh. Ya. Jadi itu yang terbaca. Jadi di sini aku melihat kamu akan bisa melupakan orang yang memang tadinya sulit kamu lupakan, itu kamu benar-benar bisa melupakan. Ternyata akhirnya kamu sadar, "Oh, benar ya. Ternyata Tuhan memberikan cobaan ini ke aku agar aku menjadi kuat, agar aku memiliki power, agar aku bisa melupakan dan melewati masa-masa sulit ini dan untuk melihat adanya kehidupan baru di masa depan." Begitu. Ya, ini yang aku rasakan. Oke. Di sini ada The Wheel of Fortune. Benar, satu perubahan terjadi pada kamu. Di saat kamu sudah bisa melupakan masa lalu, disitulah perubahan itu akan terjadi.
Mungkin kamu akan benar-benar menjadi positif. Kamu akhirnya mungkin mulai enjoy dalam menjalani hidup ya. Kamu akan mulai untuk merasakan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin keberuntungan mulai mendekat, orang-orang mulai banyak yang menyukai kamu akan melihat banyak orang-orang yang sayang sama kamu, begitu ya. Atau bahkan dari segi finansial, kamu ngerasa Tuhan sayang sama aku. Mungkin dari segi cinta aku di apa ya, kayak disakiti, aku dikecewakan, aku terpuruk dari segi cinta. Ternyata Tuhan menaikkan derajat aku itu dari segi finansial gitu ya. Oke? Ada Five of Swords. Dan di sini aku melihat beberapa dari kamu terkadang ya memang merasakan adanya kesulitan, kekhawatiran, kegalauan ya. Tapi di sini aku melihat akan ada seseorang yang membawa kamu keluar dari permasalahan ini. Ya, mungkin seseorang ini yang ditunjuk oleh Tuhan untuk merubah hidup kamu, menjadikan kamu adalah orang yang benar-benar berhak untuk dicintai atau disayang ya. Ini yang aku rasakan. Oke, kita coba lihat dari segi orakelnya apakah yang terbaca di sini. Teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Oke. 5 kartu. Ya. Nah, benar ya. Di sini kamu akan benar-benar berkelimpahan, Wah. Abundance. Ya. Kamu akan berkelimpahan. Apapun akan kamu dapatkan di sini. Di saat mungkin kehidupan kamu stuck, di saat kamu pusing gitu ya, tiba-tiba aja kamu mendapatkan rezeki melimpah, kamu mendapatkan satu kebahagiaan, kamu akan mendapatkan satu ketenangan. Ibarat kata seperti kamu mendapatkan harta karun begitu. Ya, ini mungkin anugerah yang akan kamu dapatkan. Sebentar lagi kah? Saat ini kah? Tapi yang jelas kamu bisa untuk move on dulu, melepaskan dulu masa lalu, melepaskan dulu kekhawatiran kamu. Kamu jangan denial lagi ya. Sekarang saatnya kamu menjemput satu keberlimpahan kamu, ya. Atau menikmati satu keberlimpahan kamu di sini. Oke. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu, kamu benar-benar akan menemukan sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa benar-benar akan dihargai di sini. Awalnya memang kamu merasa khawatir, kamu takut gitu ya. Apakah aku bisa bahagia? Apakah aku bisa sukses? Apakah aku bisa menduduki satu dudukan yang mungkin lebih tinggi dari saat ini? Dan ternyata bisa. Dan di sini aku melihat kamu akan lebih sangat menghargai diri kamu sendiri. Ini ya, support. Kamu benar-benar, oh aku nggak mau lagi nih, gitu ya, dikecewakan lagi. Aku nggak mau merasa sakit. Aku nggak mau merasa uh, terhina, gitu ya. Sekarang aku akan menghargai diri aku sendiri dengan cara ya, mungkin menjauhkan aku, menghilangkan rasa-rasa sakit, menjauhkan aku dari orang-orang toksik begitu. Rilis, kamu akan bisa melepaskan di sini. Kamu benar-benar akan bisa melepaskan energi-energi di masa lalu, hal-hal yang menyakitkan, kamu akan bisa melepaskan. Di sini aku melihat kamu akan bisa benar-benar berdamai dengan diri kamu sendiri. Ya, impasien. Ya, dan aku melihat di sini beberapa diri kamu benar-benar akan bisa yang tadinya sulit sembuh, yang tadinya sulit untuk move on sama halnya ya. Dan tapi di sini kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Kamu bisa menjadi seseorang yang benar-benar bisa positive thinking. Kamu mungkin tidak akan berlebihan lagi dalam menjalankan sesuatu hal ya. Kamu tidak akan berlebihan lagi. Nah, kamu ini juga anugerah ya, insting. Anugerah yang akan kamu dapatkan yaitu kamu memiliki insting yang cukup tajam. Ya, kata hati kamu, hati nurani kamu, ya, ini akan tajam di sini. Intuisi kamu akan tajam. Jadi seolah-olah kamu itu akan terjaga terlindungi ya dari hal-hal yang negatif. Karena kamu tahu nih, oh ternyata orang ini nggak baik atau nggak tulus ya. Kamu akan mengetahui situ, ya. Fakat di sini aku melihat akan ada yang membimbing kamu, akan ada yang menuntun kamu, akan ada yang selalu bersama dengan kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Kalau saat ini kamu sendiri, ya seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu untuk selalu menuntun kamu, untuk selalu bersama dengan kamu. Kamu tidak akan sendirian di sini.
Apalagi kamu sudah bisa menghargai diri kamu sendiri, sehingga nantinya membuat kamu akan lebih sangat dihargai. Oke? Inilah mungkin anugerah yang akan mungkin kamu dapatkan saat ini ataupun sebentar lagi, ataupun dalam waktu dekat. Tergantung bagaimana cara kamu menyikapi keadaan saat ini. Entah itu mungkin kamu berada dalam masalah. Jika punya masalah, cobalah berpikir untuk menyelesaikannya. Atau karena hidup itu pasti ada masalah dan pasti ada jalan keluarnya, jika kita fokus untuk menyelesaikannya. Tapi jika tidak, otomatis kita tidak akan menemukan jalan keluarnya. Jadi jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan semoga juga ya teman-temanku semua, jika punya masalah semoga cepat terselesaikan. Jika merasa takut atau khawatir, semoga rasa itu cepat hilang, digantikan dengan sebuah keberanian, seperti halnya kartu di bottom of the deck ya. Jadi tidak ada kata yang tidak bisa untuk kita lakukan ke depannya untuk meraih mimpi kita. Oke? Baik teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.